Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masih membahas pada bab kelima tentang pentingnya berdakwah kepada Tauhid, dan kita masuk pada pendalilan pengarang di mana beliau mengambil satu riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berperang melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Baik, kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi fabata an-nas yadukuna laylatahu ayyuhum yu'taha falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna an yu'taha faqala aina Ali ibn Abi Talib faqila huwa yashtaki ainaihi fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu fabari'a ka'an lam yakun bihi waja'un fa'atahu ar-rayat faqala umfud ala rislik hatta tanzila bisahatihi thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am yadukuna ay yahudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan menyerahkan bendera, maksudnya komandan perang, besok di pagi hari kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Allah akan menjadikan kemenangan dalam perang ini di tangannya. Maka semalam suntuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tidur. Mereka berbincang siapa di antara mereka yang akan diserahi komandan perang dengan membawa bendera ini. Ketika datang di waktu pagi, mereka pun kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing berharap ialah yang diserahi bendera tersebut. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam justru bertanya, "Di mana Ali bin Abi Talib?" Maka mereka menjawab, "Dia sedang sakit pada kedua matanya wahai Rasul, dan tidak bisa melihat." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau begitu utus seseorang, datangkan Ali kepada." Akhirnya kemudian mereka pun membawa Ali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun meludahi kedua matanya. Tiba-tiba kemudian sembuh seolah-olah tidak pernah sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera itu kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Melangkahlah engkau wahai Ali ke depan musuh engkau secara pelan-pelan.
serulah mereka ke dalam Islam. Sampaikan kepada mereka akan hak-hak Allah dalam Islam yang wajib untuk mereka. Maka demi Allah, kata Rasul kepada Ali, sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau wahai Ali itu lebih baik dibandingkan unta merah, dibandingkan unta merah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sangat agung sekali karena banyak faedah yang kita akan petik dari hadis ini. Pertama, kita tahu bahwa hadis ini bicara tentang peperangan melawan orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca sejarah, perang melawan orang Yahudi itu berapa kali? 4 kali. Itu di zaman Nabi SAW. Pertama, perang melawan Yahudi Bani Quraizah, dan itu terjadi pada tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW. Itu pun disebabkan pengkhianatan orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, perang Bani Nadir, dan itu terjadi 4 tahun setelah hijrah Nabi SAW, pun sama disebabkan pengkhianatan orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, perang Bani Quraizah. Ini terjadi pada tahun kelima setelah hijrah Nabi SAW. Ini pun sama karena pengkhianatan orang-orang Yahudi. Dan yang terakhir pada tahun ke-7 Hijriah, inilah terjadi perang Khaybar. Rasul melawan orang-orang Yahudi Khaybar, dan ini perang terakhir melawan orang-orang Yahudi. Karena dengan kekalahan Yahudi di Khaybar, maka Nabi SAW melarang tidak boleh ada orang Yahudi yang ada di Madinah, semua diusir. Sehingga sebagian mereka dihukum dan sebagian mereka hijrah ke Syam. Adapun penyebab perang ini macam-macam. Seperti perang Bani Quraizah, penyebabnya karena orang Yahudi melecehkan seorang wanita kaum muslim. Ketika ada seorang wanita dari kalangan kaum muslimah sedang belanja di pasar, tiba-tiba kemudian salah seorang penjual di pasar itu mengikat pakaian wanita itu di kursi. Ketika bangun, pakaiannya kemudian tersingkat dan auratnya pun tampak. Akhirnya kemudian ditertawakan. Lah kebetulan kemudian di pasar itu ada sahabat Nabi SAW yang melihat seorang muslim tidak terima. Dibunuhlah Yahudi yang melecehkan wanita tersebut. Akhirnya bangkit Yahudi satu pasar membunuh laki-laki tadi, seorang muslim. Dari sini Rasul marah. Makanya kemudian akhirnya Bani Quraizah diusir dari kota Madinah. Adapun Bani Nadir, kelicikan mereka karena mereka hendak membunuh Nabi. Jadi ketika kemudian mereka hendak melakukan perkumpulan di salah satu rumah dari pembesar Yahudi, salah seorang mereka kemudian sudah berkhianat, orang Yahudi maksudnya, dan akan naik ke atas rumah, kemudian akan membawa batu besar dan akan menjatuhkan batu itu persis di kepala Nabi. Tapi Jibril keburu datang dan beritahu. Kemudian Nabi SAW pulang ke Madinah, menyiapkan pasukan, akhirnya menyerbu Bani Nadir. Adapun Bani Quraizah karena pengkhianatan di perang Ahzab, mereka berkoalisi dengan orang-orang musyrik Arab, dan yang mengomporinya adalah Yahudi Khaybar. Makanya setelah kemudian Nabi SAW menyerang Bani Quraizah, persis setelah selesainya perang Ahzab, Rasul mengatakan kepada para sahabat, idhabu ila Bani Quraizah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Pergi kalian serbu Bani Quraizah, jangan ada yang sholat asar di jalan kecuali kalau kalian sampai di Bani Quraizah. Nah, setelah kekalangan Quraizah, kemudian Rasul pun tahu bahwa yang mengompori perang Ahzab adalah Khaybar. Dari sini Nabi SAW mengepung Khaybar.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang-orang Yahudi Khaybar ini dan umumnya orang-orang Yahudi di mana saja, mereka suka membuat benteng. Maka lihat hari ini juga kan, Israel dengan Palestina kan dibenteng sama orang Yahudi. Mereka sejak dulu suka membuat benteng. Lah ketika Nabi SAW menyerbu Khaybar itu, sulit sekali diserbu karena bentengnya besar. Sementara orang-orang Yahudi kan berada di atas benteng, mereka bisa melempar dengan panah dan tombak. Sehingga untuk menghancurkan benteng itu sulit sekali. Sehingga Nabi SAW berupaya keras untuk merobohkan benteng itu, tapi tidak roboh-roboh. Akhirnya kemudian Nabi SAW mendapatkan wahyu bahwa besok benteng itu roboh. Tapi yang memimpin komandannya adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu. Rasul mendapatkan wahyu seperti itu. Dan ingat ini, kalau kita melihat riwayat Muslim, Umar radhiyallahu an ketika mendengar bahwa siapapun yang akan membawa bendera besok itu Allah akan menangkan di tangannya, Umar sempat mengatakan, aku tidak mau menjadi pemimpin kecuali hari itu. Aku tidak mau diangkat menjadi pemimpin apapun kecuali hari itu. Kenapa kemudian? Karena sudah jelas gitu ya, ada wahyu yang turun kepada Rasul bahwa di tangannya akan terdapat kemenangan. Dari sini bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Umar dan Abu Bakar itu pengecut. Kenapa Rasul tidak memilih Abu Bakar menjadi pemimpin perang untuk menghancurkan Khaybar ataupun Umar? Kenapa kepada Ali? Bukan Abu Bakar dan Umar tidak mau jadi pemimpin, bahkan Umar sudah bercita-cita ingin jadi pemimpin kan, tetapi Rasul tidak mengangkatnya. Berarti tidak benar kalau seandainya Abu Bakar itu pengecut atau Umar pun pengecut, karena Umar sudah mengatakan, aku tidak mau menjadi pemimpin kecuali hari itu, tapi Rasul tidak memilihnya. Pengecut dari mana? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika itulah maka Nabi SAW setelah mendapatkan wahyu, Rasul mengumpulkan para sahabat. Semua dikumpulkan pasukan karena berulang-ulang merobohkan benteng tak bisa-bisa. Rupanya di malam itu Rasul SAW mendapatkan wahyu. Dikumpulkan semua para sahabat. Disinilah Nabi SAW bersabda. Kata Nabi SAW, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Nabi SAW, besok ada seorang laki-laki yang akan memegang bendera komandan perang. Laki-laki ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dan yang luar biasanya, Allah dan Rasulnya pun cinta ke laki-laki ini. Ulama mengatakan, kalau soal cinta kepada Allah dan Rasulnya, saya mengatakan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini kan tabiat. Seorang muslim pasti mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah kalimat setelahnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, di mana dia akan dicintai Allah dan Rasulnya. Mencinta dengan dicinta itu beda. Makanya kenapa orang Arab mengatakan walaysa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Perkara itu bukan bagaimana Anda mencintai, tapi bagaimana Anda dicintai. Karena mencintai saja bisa saja kullu yadda'in waslan bil Laila. Semua orang bisa mengaku cinta Laila. Tetapi apakah Laila kemudian menanggapi cinta kita? Belum tentu. Artinya semua bisa saja mengatakan saya mencintai Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, Allah cinta dengan kita atau Rasul cinta dengan kita? Belum tentu. Tapi Nabi SAW mengatakan di tangannya kemenangan dari Allah, dan orang itu sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah dan Rasulnya. Kalimat terulang ini menandakan bahwa kalau kita ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka cintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya,
pasti Allah akan mencintai kita dan juga Rasul akan mencintai kita. Karena kedudukan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini besar, ya kawan. Kalau kita ini mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril." Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Jibril, aku suka dengan si anu, kata Allah, maka engkau wajib suka dengan dia. Maka ketika itu Jibril pun suka dengan orang tersebut, karena orang tersebut disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril kemudian mengundang seluruh malaikat dan mengatakan, "Ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu," kata Jibril. Hei malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, di langit, di bumi, dimanapun, ketahuilah Allah sudah mencintai si fulan, maka kalian semua harus mencintai si fulan. Maka semua malaikat mencintai orang yang Allah cintai. Ketika semua makhluk cinta kepada orang yang Allah cintai, maka Allah tanamkan kecintaan makhluk yang ada di bumi kepada orang yang Allah cintai. Menjadilah dia orang yang dicintai di langit dan juga dicintai di bumi. Inilah kenapa kemudian meraih kecintaan Allah itu luar biasa. Lalu apa manfaatnya dicintai malaikat dan dicintai manusia itu? Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, manfaatnya kita dicintai malaikat. Lah yang mencatat amalan antum siapa kalau bukan malaikat? Yang mencabut nyawa antum siapa kalau bukan malaikat? Yang mengawasi antum setiap hari siapa kalau bukan malaikat? Kalau malaikat mencintai kita bisa bayangkan tuh, bagaimana dia akan menjaga kita dengan baik, mencatat kebaikan, mencabut nyawa kita pun dengan baik. Artinya kita juga berhajat kepada kecintaan malaikat kepada kita. Lalu apa faedahnya manusia cinta kepada kita? Ada hadis Nabi. Ketika Nabi SAW dan juga para sahabat melihat ada jenazah lewat, kemudian Nabi SAW mengatakan wajabat. Kemudian jenazah ini berlalu. Kemudian datang lagi jenazah yang kedua. Kemudian Rasul mengatakan wajabat. Kemudian berlalu lagi jenazah ini. Sahabat heran mengatakan, "Ya Rasulullah, apa maksudnya kalimat wajabat itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, adapun jenazah yang pertama, jenazah itu dipuji manusia karena kebaikannya, wajabat lahul jannah, maka dia dipastikan masuk surga. Adapun jenazah yang kedua, manusia melaknat dia karena keburukannya semasa hidup, wajabat lahun nar, maka jenazah itu dipastikan masuk neraka, kata Rasul. Lihat artinya bahwa pujian manusia bisa menolong syafaat kepada jenazah, kan? Makanya pentingnya kita meraih kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaftahullahu ala yadayhi, di tangannya kemenangan Allah. Tentu ini perkara gaib. Nabi SAW tidak mungkin mengatakan besok akan menang dalam peperangan kecuali karena wahyu. Karena Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Buktinya ketika kemudian Nabi SAW mengumpulkan seluruh para sahabat, Ali tidak ada. Rasul malah bertanya, "Aina Ali?" Di mana Ali? Kalau Rasul tahu yang gaib, ngapain dia tanya? Ya kan? Kalau Rasul tahu yang gaib, ngapain dia tanya, kan begitu? Di mana Ali? Berarti ketika dia bertanya di mana Ali, Rasul tidak tahu yang gaib. Bahkan Ali sakit pun Rasul tidak tahu tuh. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan menangkan pada tangan dia. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yuqa, maka manusia pun tidak tidur. Mereka berbincang-bincang kira-kira siapa besok yang akan mendapatkan bendera ini. Ulama mengatakan disinilah bolehnya seseorang tidak tidur setelah Isya
ngobrol setelah Isya kalau dalam rangka ada maslahat dunia dan akhirat. Boleh. Di sini para sahabat tidak tidur, ngobrol dia. Kira-kira siapa besok ya? Kira-kira siapa besok kan? Mereka tidak tidur, bahkan tidak bisa tidur. Menerka-nerka satu dengan yang lainnya. Maka dari sini kata para ulama, pada dasarnya ngobrol setelah Isya itu makruh. Karena ada hadis yang mengatakan Rasul itu membenci tidur setelah maghrib dan ngobrol setelah Isya. Tapi boleh melakukan obrolan setelah Isya kalau ada maslahat dari segi dunia atau dari segi akhirat. Tapi kalau tidak ada maslahat dunia akhirat, ngapain? Karena ba'da Isya itu sebagian ulama mengatakan itu waktu syaitan. Pada Isya itu sampai sepertiga malam akhir itu waktu syaitan, atau sampai separuh malam itu disebut waktu syaitan. Waktunya setan bermain-main. Di mana setan itu akan bermain-main dengan antum. Bagaimana caranya antum tidak tidur? Dibuatlah antum kuliner satu malam. Dibuatlah antum ngobrol ke sana kemari, tidak jelas ya. Akhirnya sampai jam 12. Susah tuh tidur kalau sudah lewat jam 12. Baru ngantuk jam 3 ketika malaikat turun. Jangan lagi cerita tahajud, subuh aja bablas kan itu. Itulah makanya kenapa kemudian Nabi SAW tidak terbiasa setelah Isya itu kecuali tidur, kecuali masalahnya. Kemudian di sini, falamma asbahu ghadau ala Rasulillah SAW kulluhum yarjuna an yuta. Keesokan harinya semua para sahabat datang ke tenda Nabi. Masing-masing mereka ingin mereka yang memegang bendera itu. Dari sini apa? Ada faedah bagaimana semangatnya para sahabat mengejar kebaikan. Kalau soal kebaikan, para sahabat itu nomor satu. Fastabiqul khair, as-sabiqunal awwal. Lihat bagaimana ketika Nabi kemudian mengatakan besok di tangannya kemenangan, semua sahabat berlomba-lomba. Kalau bisa mereka yang memegang bendera itu. Dan itulah para sahabat Nabi SAW, luar biasa. Kehidupan mereka hanya untuk akhirat saja. Dan ini contoh terbaik bagi kita bahwa tidak ada umat terbaik setelah Nabi SAW melebihi para sahabat. Wajar kalau seandainya mereka diambil sunnahnya setelah sunnah Nabi SAW. Qala, maka Rasul mengatakan, Aina Ali? Mana Ali? Kalimat Aina Ali, di mana Ali? Di sini menunjukkan keutamaan siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini bantahan kepada siapa? Bantahan kepada orang-orang Khawarij. Bantahan kepada orang-orang Nawasib yang mereka mengkafirkan Ali. Yang mereka meremehkan Ali radhiyallahu anhu. Kalau memang Ali kafir, kenapa Nabi SAW memilih Ali? Kenapa tidak memilih yang lainnya? Karena ada satu kelompok namanya Nawasib. Dari cabang-cabang kelompok Khawarij itu, kelompok yang paling benci terhadap Ahlul Bait. Dan kelompok Nawasib ini akan senantiasa ada tuh. Jadi satu sisi ini ada yang terlalu ekstrim mengagungkan Ahli Bait, mereka orang Syiah. Tapi ada juga di ekstrim kirinya, itu ekstrim kanannya tuh. Ekstrim kirinya disebut Nawasib, itu cabang dari Khawarij. Mereka sangat membenci Ahli Bait. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita lihat di negeri kita kan, ada yang hulu terhadap Ahli Bait, sampai-sampai kemudian ada yang sujud. Sujud itu bukan kepada kakinya, kepada bekas kakinya. Saya bayangkan. Jadi Habib ini lewat, Habibnya sudah di sana, ya. Tapi sujudnya kepada bekas telapak kakinya. Apa maksudnya? Hulu, ekstrim. Nabi SAW tidak pernah menganjurkan seperti itu. Bahkan Nabi SAW pernah satu kali ketika sholat, dia duduk, para sahabat berdiri. Itu saja Rasul marah, mengisyaratkan supaya mereka ikut duduk. Dan mengatakan, jangan kalian seperti orang-orang Romawi dan Persia yang menghormati raja mereka dengan berdiri. Duduk kalian, kata Rasul. Apalagi sampai sujud, ini kan hulu namanya. Terlalu ekstrim namanya. Tidak boleh, mengantarkan kepada kesyirikan. Di sisi lain ada yang membenci pula. Diserangnya keluarga Nabi SAW, dijelek-jelekannya, bahkan boleh jadi kemudian sampai dikafir-kafirkan.
Tapi lihat bagaimana Nabi SAW memuliakan Ali radhiyallahu anhu, mengatakan aina Ali, di mana Ali? Kata ulama ketika memberikan syarahan hadis ini, inilah yadullu ala fadli aliyin radhiyallahu anhu, menunjukkan keutamaan Ali dari sahabat-sahabat yang lain karena Rasul memilihnya. Bukan berarti ketika Rasul mengatakan di mana Ali, Ali lebih hebat dibandingkan Abu Bakar dan Umar, tidak. Nabi SAW sudah mendapatkan wahyu bahwa yang memang pantas memegang bendera itu adalah Ali. Makanya Ali yang dipilih. Karena Ali radhiyallahu anhu tidak pernah bermasalah dengan Abu Bakar dan Umar. Contoh ketika Nabi meninggal, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hendak memerangi para murtadin, orang-orang yang murtad. Karena ketika itu Umar sudah memberikan arahan, pakailah tentara Usamah bin Zaid. Tapi Abu Bakar tidak mau, karena tentara itu sudah disiapkan untuk menyerang orang-orang Romawi yang ada di Gaza, Palestina. Enggak mau. Akhirnya Abu Bakar hendak menyerang dengan dia sendiri. Ali datang lalu mengatakan, ya Abu Bakar, sebaiknya kau jangan memimpin perang, biar kami saja. Artinya Ali menyerahkan diri, biar kami yang memimpin perang, sebab kematianmu akan membahayakan orang. Tapi Abu Bakar mengatakan tidak, saya akan memimpin perang ini. Dan Allah menangkan melawan orang-orang murtad di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di masa Umar radhiyallahu anhu, Ali sangat menghormati Umar. Bagaimana tidak dia menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar. Ali punya anak namanya Ummu Kulsum, dinikahkan oleh Ali dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di masa Utsman, ketika rumahnya Utsman dikepung oleh orang-orang Sabi'iyun, maka Ali mengatakan kepada putranya Hasan dan Husain, pergilah kepada Utsman, tolong Utsman, karena dia sedang dikepung. Jadi tidak ada masalah antara Ali, Utsman, kemudian Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhum. Yang mempermasalahkan adalah orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman telah merebut kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu. Itu lain cerita, ya. Di sini dikatakan ketika Rasul mengatakan aina Ali, menunjukkan keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan huwa yashtaki ainaihi, ya Rasulullah, dia sedang sakit matanya dan tidak bisa melihat. Maklum namanya di padang pasir, ya kan, banyak debu, banyak angin, keterpak, mata kelilipan, apa kan bisa saja kemudian sakit matanya, ya. Jadi Ali sedang sakit mata, dia tidak bisa melihat, dia terkena romat, ya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak apa-apa, datangkan saja Ali kemari, gitu. Akhirnya datangkan Ali radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Langsung Nabi meludahi, kemudian diusapkan di kedua matanya, langsung sembuh ka'allam yakun lahu waja'un. Kata perawi hadis, seolah-olah Ali tidak pernah sakit. Dalam riwayat yang lain, sejak itu Ali tidak pernah sakit mata sampai meninggal. Dan itu barokah. Barokah Nabi SAW, bahwa jasad Rasul itu penuh dengan berkah. Sak ludah-ludahnya berkah, rambutnya berkah, semua berkah. Dan hanya Nabi SAW, ini kekhususan Nabi. Tidak boleh kemudian hadis ini dibawa kepada umat Nabi SAW, dibawa kepada tuan guru, kepada kiai, kepada ustaz, ajengan atau apa, nggak berlaku, ya. Antum jangan mau diludahi. Itu yang ludahi syekh, ustaz, mau syekh mau apa, nggak usah. Karena tidak ada yang berkahnya ada pada badan ataupun pada ludahnya atau apalah yang ada di badannya, kecuali hanya Nabi SAW. Ini khususnya, jangan dipakai ke yang lainnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan kepada Ali, umfud ala rislik hatta tanzila bisahati. Ya Ali, pelan-pelanlah engkau menghadap musuh, jangan tergesa-gesa. Karena ketika perang Khaybar ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul kan dadak-dadakan menyerangnya itu. Bukan Khaybar itu ada persiapan, tidak. Mendadak Rasul menyerang. Makanya disebutkan ketika Nabi SAW datang dan pasukannya itu,
Orang Khaybar itu kan mau pergi ke ladang-ladang mereka. Ingat, Nabi SAW kalau menyerang tidak pernah menyerang di siang, di sore, di malam, pasti menyerang di pagi hari. Karena dalam riwayat orang-orang Yahudi itu sudah membawa cangkul-cangkul, golok-golok arit mereka siap pergi ke ladang. Tiba-tiba melihat tentara Rasul, ketakutan mereka. Kemudian mereka lari dan mereka pun kemudian mengatakan Muhammadun wal khamis, Muhammadun wal khamis. Muhammad dan pasukannya telah datang, Muhammad dan pasukannya telah datang. Maka Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kharabatil Khaybar. Inna idza nazalna bisahatil qaumi fasa'a sabahul mundarin, kata Rasul. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebentar lagi Khaybar akan runtuh. Karena sesungguhnya kami kalau sudah mendatangi sebuah kaum, amat sangat buruklah kaum itu di pagi hari ketika mereka diperingatkan. Makanya kemudian Rasul mengepung Khaybar setelah itu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu disuruh maju. Dan ingat, perang zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau perang zaman dulu itu kan sebelum perang besar ada namanya mubarozah. Mubarozah itu adu tanding dulu. Mana jagoanmu, ini jagoan gua. Kalau orang dulu perang ada sistem mubarozah dulu. Maka ketika itu kemudian orang-orang Yahudi mengeluarkan jagoan mereka namanya Marhab. Marhab itu terkenal di kalangan orang-orang Yahudi, jago gula, tidak pernah terkalahkan kalau dia kelahi. Badannya besar, Marhab. Keluarlah Marhab. Lah di sini Nabi SAW menyuruh Ali radhiyallahu anhu disuruh menandingi Marhab. Disitulah terjadi syair menyair. Dan tidak mengapa dalam sebuah peperangan itu mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kesombongan untuk mengedonkan lawan dalam masalah. Sombong dalam peperangan boleh, tapi sombong di luar peperangan tidak boleh. Makanya kemudian ketika Marhab bersyair, Ali pun membalas dan mengatakan ana alladhi sammatni ummi haidara kalaithi ghabatin karihin mandara. Kata Ali di hadapan Marhab, kamu tahu enggak siapa saya? Sayalah orang yang dulu ibuku memberi nama si macan hutan, katanya. Ali itu namanya dulu macan hutan, Haidara. Tetapi kemudian Abu Thalib, bapaknya takut, kok namanya anaknya macan, diganti menjadi Ali. Jadi asal nama Ali itu Haidar, macan hutan. Karena dia mengatakan ana alladhi sammatni ummi Haidar. Akulah orang yang ibuku memberi nama diriku Haidar, macan hutan. Kalaithi ghabatin karihin mandar, yang kalau dilihat orang sangat menakutkan gitu. Jadi saling meledek mengejek. Kemudian terjadi mubarazah sekali tebas, Marhab meninggal dunia. Nah, disitulah ketika Rasul kemudian mengatakan kepada Ali, umfud ala rislik, wahai Ali, ini peperangan kau yang pimpin. Ajaklah pasukan ini menghadap musuh. Kalau sudah berhadap-hadapan dengan musuhmu, apa kata Nabi SAW? Maka summad'uhum ilal Islam. Ajak mereka ke dalam Islam. Maksudnya Islam di sini ajak mereka ke dalam tauhid. Ajak mereka ke dalam tauhid. Dari sini membantah bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama yang dituduhkan orang-orang barat kepada kita, bahwa Islam itu agama teroris, Islam itu agama sadis, Islam itu agama radikalis dan begitu seterusnya, yang hanya kenal darah, pedang dan peperangan. Tidak. Buktinya Nabi SAW tidak langsung disuruh menyerang kan? Disuruh mengajak dulu. Tetap dakwah yang pertama, jihad bil hujjati wal bayan itu aula daripada jihad bis saifi wassinan. Jadi jihad dengan hujah dulu itu lebih utama dibandingkan jihad dengan pedang. Makanya Rasul mengutamakan jihad dengan hujah dulu. Ajak mereka ke dalam tauhid, ajak mereka ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, terangkan kepada mereka hak-hak Allah yang harus mereka lakukan setelah syahadat, salat, zakat, puasa, haji dan begitu seterusnya. Tetapi kalau seandainya mereka tidak menerima, perang itu alternatif terakhir. Tapi kalau seandainya kemudian mereka dapat hidayah, makanya Rasul mengatakan kepada Ali di ujung hadis apa?
ya Ali, la an yahdiyaqallahu rajulan bika, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ali, kalau seandainya lantaran dirimu satu orang saja, orang Khaybar itu masuk Islam, itu lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah itu adalah harta tertinggi yang diinginkan orang-orang kaya Arab. Orang-orang kaya Arab itu paling ingin unta merah, karena harga unta itu melambung sekali. Seolah-olah Rasul mengatakan, kalau engkau bisa memberikan hidayah lantaran lisan kita kepada orang lain, maka itu lebih baik daripada perhiasan dunia yang paling mahal yang dimiliki siapapun di dunia ini. Dan ini keutamaan dakwah, keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita akan petik faedah daripada hadis ini. Yang pertama, faedah hadis ini kita baca secara cepat saja karena banyak faedah. Yang pertama, semangat para sahabat di dalam menyampaikan agama. Semangatnya para sahabat di dalam menyampaikan agama. Yang kedua, bahwa dalam jihad itu harus ada yang memimpin. Makanya Rasul memilih Ali untuk menjadi pemimpin jihad. Kemudian yang ketiga, bahwa kepemimpinan itu harus laki-laki, bukan perempuan. Makanya Nabi SAW memilih Ali, bukan yang lainnya. Perempuan-perempuan di zaman Rasul banyak, tapi pemimpin itu tetap dipegang oleh laki-laki. Kemudian yang kelima, yang keempat, tabsyir bil fathi. Ada kabar gembira bahwa Allah menghabarkan akan terjadi kemenangan, dan ini alamun min a'lamin nubuwah. Ini tanda-tanda dari tanda-tanda kenabian. Tak mungkin kalau dia bukan nabi kok bisa meramalkan. Bukan meramalkan, ini wahyu. Ya, dia wahyu dan dia nabi. Kemudian juga di dalamnya itsbatu sifatil mahabbatillah, mahabbah lillahi azza wa jalla. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan tentang sifat mahabbah, bahwa Allah itu memiliki sifat cinta. Dia mencintai hamba-hambanya, dan kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalamnya bolehnya as-sahar was-sama. Tadi saya sudah jelaskan, bolehnya kita beronda, ngobrol tengah malam gitu setelah Isya, kalau ada umurul khairiyati wa masalihil muslimin, kalau memang ada perkara-perkara yang baik dan maslahat-maslahat bagi kaum muslimin. Kemudian juga di antara faedahnya musara'atus sahabat ilal khairat, berlomba-lombanya para sahabat untuk melakukan kebaikan. Kemudian juga di antara faedahnya di sini adalah rad 'alan nawasib, bantahan kepada orang-orang nawasib yang membenci kepada ahli bait, karena Nabi SAW memilih Ali justru menjadi pemimpin perang. Kemudian juga di dalamnya terdapat keutamaan Umar bin Khattab, karena Umar mengatakan, aku tidak pernah menginginkan menjadi seorang pemimpin kecuali hari itu. Nah, ini keutamaan Umar bin Khattab, dan juga keberanian Umar bin Khattab dan juga Ali radhiyallahu anhu. Kemudian juga bolehnya menyebutkan kebaikan-kebaikan orang asal aman dari fitnah, karena Rasul mengatakan orang ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah dan Rasulnya. Tapi kita tahu bahwa para sahabat kalau dipuji Nabi SAW tidak mungkin riya, karena mereka orang yang hatinya paling selamat kan. Maka boleh menyebutkan kebaikan kalau orang yang disebutkannya itu bisa terjaga dari fitnah. Tapi kalau kemudian menjadikan fitnah, maka tidak perlu. Nanti makin ujub, makin riya, makin sombong, ngapain kan begitu. Kalau memang dengan menyebutkan kebaikannya dia makin ujub, makin sombong, tidak usah. Nah, ini jadi fitnah namanya. Kemudian juga bahwa doa para nabi itu mustajab, karena ketika Nabi SAW kemudian berdoa, kemudian meludahi di tangannya dan mengusapkan di mata Ali, sembuh, menunjukkan bahwa doa seorang nabi itu mustajab. Kemudian juga di dalamnya ada faedah ruqyah bin nafsi, boleh seseorang itu meruqyah dengan meludah. Jadi kalau kita ambil media seperti ayat begini, ya, kemudian kita baca Al-Fatihah, setiap ayat kita kasih ludah sedikit. Nah, gitu. Kalau bisa habis dikat, terus makan jengkol. Jadi boleh seseorang itu ruqyah dengan nafas, mengeluarkan ludah sedikit.
Kemudian juga di dalamnya al-amru birrifqi wa adamul ajalati, lembut dan tidak tergesa-gesa. Karena Rasul mengatakan kepada Ali, melangkahlah pelan-pelan. Karena al-ajalatu mina syaitan, tergesa-gesa itu dari setan. Jangan tergesa-gesa, ya. Kemudian juga anna da'wata ilal Islam ta'ti awalan wa qabla kulli syai'in, bahwa dakwah mengajak manusia ke dalam tauhid, ke dalam Islam, itulah pertama kali sebelum yang lainnya. Karena sebelum perang, Rasul mengatakan kepada Ali, jangan perang dulu, ajak mereka ke dalam Islam, terangkan kewajiban mereka. Menunjukkan bahwa dakwah itu nomor wahid, nomor utama. Kemudian juga ada tadarruz dalam berdakwah. Tadarruz dalam berdakwah, ada tingkatan-tingkatannya dalam berdakwah. Kemudian juga di dalamnya keutamaan hidayah. Keutamaan hidayah, dan hidayah itu ada dua, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayah irsyad itu kita menyampaikan yang hak, yang batil, yang benar, yang salah, yang hitam, yang putih, itu namanya hidayatul irsyad. Adapun yang menyadarkan apakah dia sadar dengan dakwah kita, itu disebut taufik, itu urusan Allah. Tapi kita menyampaikan sebagai irsyad, kemudian kita berserah diri, semoga Allah menurunkan taufik kepadanya. Kemudian juga di dalamnya bahwa hubbud dunya laisat bimadhum, bahwa mencintai dunia tidak semuanya tercela. Karena Umar mengatakan, aku tidak mau menjadi pemimpin kecuali hari itu. Tidak semua mencintai dunia itu tercela, gitu maksudnya ya. Kecuali kalau mencintai dunia tercela itu kalau melalaikan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian juga di dalamnya, dalam hadis ini juga isbat al-ba'tsi wal jazaa'i wal hisab. Ada penetapan balasan, kebangkitan dan juga hisab. Karena Nabi SAW mengatakan, ya Ali, kalau engkau bisa memberikan hidayah satu orang lantaran lisanmu itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan unta merah. Artinya di dunia saja sudah mendapatkan balasan, apalagi di akhirat. Karena Rasul mengatakan, man dalla ala hudan kana lahu ajrun wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak manusia ke dalam hidayah kemudian diikuti orang, maka kita akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kemudian juga di antara faedahnya di sini bahwa seseorang itu harus dinasabkan kepada bapaknya walaupun kafir. Karena Rasul mengatakan, aina Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib kafir, tetap Rasul menasabkan Ali kepada bapaknya, ya. Jadi tetap kita ini tidak boleh menasabkan orang kepada selain bapaknya. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang menasabkan kepada yang bukan bapaknya. Contoh umpamanya antum ambil bayi, dirawat sampai besar, tiba-tiba kemudian ditanya itu anak siapa? Itu anak fulan bin fulan. Fulannya itu antum pula, yang bukan bapak aslinya tapi bapak angkatnya. Maka Allah mengatakan, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Serulah anak-anak itu nasabkan kepada bapak mereka sendiri, itu lebih adil dibandingkan dinasabkan kepada bapak angkatnya. Ustaz, bapak angkatnya kafir, walaupun kafir, karena di sini Abi Thalib kafir, tapi Rasul mengatakan, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Berarti nasabkan kepada bapaknya kan? Ya, maka nasabkan anak itu kepada bapaknya walaupun dia kafir. Ini juga termasuk faedahnya. Kemudian juga di antara faedahnya bahwa anna 'alal 'abdi idza ja'ahul amru minallah aw min rasulihi alla yattaqi'a wa la yataraddad. Kalau ada perintah Allah dan Rasulnya, jangan ada keraguan-raguan, jangan ada kebimbangan, laksanakan, katakan sami'na wa ata'na. Itulah para sahabat Nabi SAW sudah mencontohkan itu semua kepada kita. Termasuk juga zawaju raf'is sauti inda ahlil fadli lil hajah. Boleh seseorang itu mengeraskan suara kepada orang yang jauh lebih mulia daripada kita kalau ada hajat. Ini kan sahabat mengatakan, Rasul saya kan, di hadapan Rasul. Padahal mengangkat suara di atas suara Nabi tak boleh kan? Tetapi dalam kondisi seperti ini dibolehkan karena ada hajat di sini. Jadi tidak semua dilarang. Dan yang terakhir, karena sudah ada, taharatu qulubis sahabati idza lam yahsadu aliyan. Bagaimana
bersihnya hati para sahabat, mereka tidak hasad kepada Ali. Padahal mereka sudah berjubel di pintu, tahu Ali pula yang dipilih. Tapi tidak ada hasad bagi para sahabat. Lain dengan kita, ada tetangga kita maju sedikit saja kita sakit hati. Itulah karena hati kita tidak tertarbiyah seperti hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu